hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di gereja-Mu ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan di hari ini Tuhan bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan beri hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, bagi setiap pemimpin-pemimpin negara kami. Kami percaya Tuhan, urapan yang sama daripada Tuhan Yesus kepada setiap pemimpin-pemimpin negara ini dan juga pemimpin-pemimpin gereja ini Tuhan, di mana nama Yesus ditinggikan dan nama Yesus dipermuliakan dari setiap mereka Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami berserah dalam tangan pengasihan-Mu Yesus, supaya setiap kami di tempat ini dicurahkan Roh Kudus, mujizat-Mu, pemulihan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami merasakan lawatan-Mu yang dahsyat dan luar biasa ini Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Yesus, kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah yang dahsyat dan luar biasa ini hanya di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan dengan iman, amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Yesus. Sebab Engkau Allah yang selalu kami rindukan Tuhan. Engkau Bapa yang kami rindukan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Amin Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan.
Mari siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya hanya Yesus pembawa mujizat dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Di dalam naungan-Mu kami berserah Tuhan. Amin.
kerjakan dalam hidup kami. Firman Tuhan lebih lagi berkata, yang
Gembala. Bapak Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita hari ini karena sedang ada urusan di Malang. Bapak Ibu juga lagi pelayanan di Malang. Jadi Bapak Ibu Gembala titip pesan kepada jemaat BFA, salam kasih Kristus untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama buka Alkitab kita atau kita boleh melihat di layar. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Ya. Jika sudah menemukannya, mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca dan juga Bapak Ibu jemaat juga boleh baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. 1, 2, ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Sekali lagi saya baca. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, coba kita flashback kembali, kita ingat zaman kita kecil, zaman kita waktu kita masih sekolah minggu, ya. Pasti cerita ini sudah sering kita dengar. Kalau di sekolah minggu pasti guru-guru sekolah minggu sudah sering menceritakannya bagi kita. Atau kita sudah sering membaca sendiri, atau kita sudah sering menonton. Jadi cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Apalagi cerita ini familiar dengan lagunya, ya. Ada lagunya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu semua tahu yang 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu. Kalau lagu itu kita nyanyikan pasti semua orang tahu. Anak-anak sekolah minggu pun pasti langsung tahu karena lagu ini sangat familiar, tidak asing di telinga kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dalam ayat ini menunjukkan sebuah kisah atau sebuah peristiwa yang waktu itu Yesus sedang istirahat, ya, sedang istirahat selesai dari pelayanan. Yesus istirahat bersama dengan murid-muridnya. Saat istirahat, nampaknya ada banyak orang yang datang, ada banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk bertemu dengan Yesus. Orang-orang ini mereka mendengar Yesus ini membuat mujizat. Yesus ini banyak melakukan sesuatu yang hebat. Jadi tujuan mereka datang untuk melihat Yesus. Yang bagaimana Yesus? Mereka mau melihat apa ajaran yang diberitakan Yesus. Mereka sangat semangat sekali untuk datang melihat apa yang diajarkan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, namun pada saat itu ada terjadi problem atau terjadi masalah, ya. Yaitu orang-orang pada saat itu kelaparan. Mereka sudah kehabisan makan, mereka tidak mempunyai makanan lagi. Dan yang ada pada mereka, itu pun pada anak kecil, itu hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan sesungguhnya tidak akan cukup kalau kita bandingkan dengan jumlah orang pada saat itu, yaitu 5.000 orang. Itu pun 5.000 orang cuman laki-laki tercatat dalam Alkitab. Perempuan bahkan anak-anak belum terhitung. Jadi kalau kita boleh boleh menjumlahkan mungkin sekitar 15.000 orang. Tambah perempuan, tambah ibu-ibu, tambah anak-anak, ya. Tapi pada saat itu yang tercatat dalam Alkitab bahwa 5.000 orang laki-laki saja, ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya 5 roti dan 2 ikan itu tidak cukup untuk memberi makan mereka semuanya. Namun ada beberapa hal di balik itu, ada beberapa hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan itu merupakan menerima 5 roti dan 2 ikan merupakan tindakan yang sederhana tapi bermakna. Tindakan yang sederhana tapi bermakna yang dilakukan oleh Yesus. Sekilas jumlah 5 roti dan 2 ikan itu tampak tiada artinya, bukan? 5 roti dan 2 ikan itu tidak bisa memberi makan 5.000 orang.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, reaksi kita sebagai manusia pada umumnya adalah pasti kita akan mengatakan bahwa oh itu nggak cukup, itu nggak akan cukup memberi makan 5.000 orang. Ya, jelas karena jumlahnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Namun Yesus menerima yang ada, bukan menuntut sesuatu yang besar. Ini perlu kita garis bawahi. Yesus menerima sesuatu yang ada, bukan menuntut sesuatu yang besar. Bapak Ibu jemaat, hal ini menunjukkan sesuatu yang penting yang dilakukan Yesus, yaitu sikap kerendahan hati Yesus. Yesus mau menerima tanpa menuntut sesuatu yang besar dari para murid-murid yang ada. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Dia tidak membuat persyaratan khusus. Oh harus kayak gini, harus kayak gini. Dia tidak menunggu kita harus sempurna dulu untuk datang ke Dia. Enggak. Dia menerima apa yang ada pada kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Dia tidak menunggu kita sempurna dulu. Harus sempurna ya, harus sempurna baru datang ibadah. Harus cantik baru datang ibadah. Harus ganteng baru datang ibadah. Harus banyak uang dulu baru datang ibadah. Enggak. Yesus menerima apa yang ada pada kita. 5 roti dan 2 ikan diterima Yesus dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari bagian pertama, yaitu kerendahan hati adalah sumber berkat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dengan apa yang kita punya hari ini, bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menerima dan Tuhan akan membuat itu berlipat kali ganda untuk saya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Amin. Yang kedua, Yesus menghadap ke langit, menghadap Bapa di surga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum melakukan apapun, sebelum bertindak, Yesus menghadap ke langit. Ia menunjukkan bahwa bahkan ia, seorang anak manusia pun Yesus membutuhkan Bapa. Ya, dia memandang ke langit kepada Bapanya karena dia tahu bahwa kepada Bapa, hanya di dalam Bapa yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sebab itu sebelum dia melakukan apapun, dia harus menghadap langit dulu, menengadah ke langit, menghadap Bapanya. Karena dia tahu, dia selalu butuh Bapa. Di dalam Bapanya, semua kebutuhan yang ia butuhkan selalu ada. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itulah teladan yang patut kita contohi, yang patut kita teladani dari Yesus, dari sikap Yesus. Yesus mengakui Allah sebagai sumber penyedia. Yesus mengakui Allah sebagai sumber penyedia kebutuhan. Yesus memandang ke surga dan berkata, Bapa. Yesus memandang ke surga dan berkata, Bapa. Hal ini adalah bentuk tindakan Yesus, bentuk tindakan dan pengakuannya, bentuk tindakan Yesus dan pengakuan Yesus. Kalau semua sumber kekuatan, bahkan penyediaan hanya ada di dalam Bapa di surga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sekedar gerak tubuh atau posisi tubuh kita menghadap Tuhan, menengadah ke langit, bukan sekedar itu. Itu adalah sikap hati kita yang menempatkan Allah atas segala-galanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum melakukan aktivitas kegiatan, mari menghadap Bapa. Yesus saja menghadap Bapa karena ia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapanya. Sebab itu mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum melakukan segala sesuatu kita, dalam semua yang kita kerjakan, mari menghadap Bapa di surga. Poin yang ketiga adalah Yesus memberkati dan mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ya, pada waktu Yesus mengajar orang banyak, ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada masalah yang terjadi pada saat itu, yaitu orang kelaparan, tidak mempunyai makan. Ya. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7, Yohanes 6 ayat yang
akan cukup memberi makan 5.000 orang. Reaksi Filipus sebenarnya itu mewakili perasaan kita juga, mewakili sikap kita juga kalau kita ada saat itu. Saya pun kalau ada saat itu pun 5 roti dan 2 ikan pun saya akan tanya Tuhan, kayaknya 5 roti ini nggak cukup deh untuk 5.000 orang. Filipus demikian. Filipus bilang, Tuhan, jangankan ya uang yang ada pada kita itu cuma 200 dinar, nggak akan cukup. Bahkan sepotong kecil pun mereka tidak akan cukup untuk dapat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mencoba mencari ya. Saya mencoba mencari 1 dinar itu kalau dirupiahkan itu berapa ya. 1 dinar itu kalau dirupiahkan itu 52 lebih, 50-an lebih ya. Nah, kalau 200 dinar dikali 50-an lebih itu adalah 10 juta, adalah 10 juta lebih. Filipus bilang, Tuhan, 200 dinar atau 10 juta lebih itu tidak akan dapat memberi mereka makan. Meskipun semua itu dapat potongan-potongan kecil, nggak akan bisa. Ya, nggak akan cukup dengan semua banyak orang ini. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengucap syukur kepada Allah. Apa yang kita punya saat ini? Bapak Ibu, apa yang kita punya saat ini? Di rumah, di lingkungan kita bekerja, di dalam rumah tangga kita, dalam masa depan kita sebagai anak-anak muda. Mungkin kita berkata bahwa aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Di rumah tinggal 5 roti dan 2 ikan. Di tempat pekerjaan tinggal 5 roti dan 2 ikan. Gak akan cukup untuk kehidupan saya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan gak akan cukup 5 roti dan 2 ikan itu. Tapi hari ini teladan Tuhan bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu, untuk mengucap syukur. Dengan ucapan syukur, Allah melipat kali gandakan 5 roti dan 2 ikan yang ada pada engkau. Dengan ucapan syukur, Tuhan akan melipat kali gandakan 5 roti dan 2 ikan yang ada pada saya, yang ada pada Bapak Ibu, saudari-saudari semuanya. Ketika kita mengucap syukur atas apa yang kita punya, maka Bapak Ibu percayalah, disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja melipat kali gandakan berkat yang ada pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada murid-muridnya. Ya, pada pembacaan kita tadi, ya di situ ada di bagian terakhir di situ dicatat bahwa ada frasa yang mengatakan bahwa mereka makan sampai kenyang, ayat yang ke-17, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini menunjukkan bahwa di dalam hadirat Tuhan terdapat banyak persediaan yang melimpah dan tidak pernah habis. Amin. Di dalam Tuhan banyak persediaan yang melipat kali ganda dan tidak pernah habis. Bayangkan, 5 roti dan 2 ikan yang awalnya kita rasa nggak cukup untuk memberi makan 5.000 orang, ternyata mampu memberi makan. Bahkan Alkitab catat ada sisanya lagi. Hebat nggak Tuhan Yesus? Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, pada bagian hari ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Dia. Kenapa? Dia adalah sang pemelihara hidup manusia. Dia adalah sang pemelihara kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dia adalah sang penyedia. Yesus Kristus adalah sang penyedia bagi kita. Penyedia kebutuhan kehidupan kita. Baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya punya ilustrasi untuk kita semuanya. Bapak Ibu misalkan ya, kita di rumah ataupun di mana itu kita kehabisan persediaan air minum, persediaan galon kita ya, kayak air minum ya, isi galon. Hal pertama apa yang harus kita lakukan? Ya,
adanya action atau adanya tindakan dari diri kita untuk datang ke tempat air galon di sebelah itu, ataupun mungkin di sekitaran kita di Alfa, di mana kita beli galon, tempat kita beli galon gitu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita nggak datang, berarti nggak ada galon di rumah, nggak ada air minum, kita nggak bisa minum, orang-orang rumah juga nggak bisa minum. Itu jawabannya. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau kita datang ke tempat galon itu, beli minum, beli galon, maka di rumah akan ada persediaan galon atau air minum kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau memberi orang lain minum? Kalau di rumah aja tak punya air minum kita, bagaimana kita memberikan orang air minum sedangkan kita sendiri haus? Bagaimana kita merawat orang sakit sedangkan kita sendiri sakit? Bagaimana kita menuntun orang buta sedangkan kita sendiri buta? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menguatkan orang yang sedang lemah sedangkan kita sendiri juga sedang dalam kelemahan? Kita memberitakan, oh harus sukacita, harus semangat, sedangkan kita sendiri nggak sukacita, kita nggak semangat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawabannya adalah datang dulu ke Tuhan, bereskan dulu hidupmu dengan Tuhan. Kalau kita sakit, datang ke Tuhan, minta Tuhan dulu pulihkan kita, baru kita bisa pulihkan orang lain. Kalau kita lagi lemah, datang ke Tuhan, biar Tuhan kuatkan kita, baru kita bisa kuatkan orang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kisah 10 orang kusta. Ya, mereka semua, ya 10 orang itu kusta. Mereka semua punya penyakit yang sama, yaitu kusta. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penyakit kusta, ya penyakit kusta ini adalah penyakit yang nggak disukai orang pada zaman Yesus. Penyakit ini kalau orang kena kusta, pasti mereka akan dikucilkan, pasti mereka akan dipindahkan tempatnya. Jangan hidup bergaul dengan masyarakat sosial. Mereka diasingkan, tempat mereka berbeda dari yang lain. Ya. Beberapa dari penyakit kusta ini itu biasanya kehilangan anggota tubuh mereka, jari-jari, jari tangan, jari kaki, daun telinga, ya. Karena memang penyakit kusta ini sangat zaman itu orang menganggapnya itu najis. Ya, ini penyakit menular. Makanya setiap orang yang kena kusta itu nggak dibolehkan hidup satu rumah dengan keluarganya yang tidak ada kustanya. Jadi mereka diasingkan, mereka dikasih hidup sendiri hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu mereka mendengar kalau ada Yesus mau lewat, 10 orang kusta ini berseru, "Guru, kasihanilah kami." Mereka berseru dari jauh karena mereka sadar diri mereka nggak bisa dekat-dekat dengan Yesus karena mereka najis. Jadi mereka cuma berseru, berteriak dari jarak jauh, "Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus menjawab mereka. Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Kenapa Yesus berkata perlihatkan dirimu kepada imam? Karena pada waktu itu seorang imam itu yang berhak, ya, seorang imam itu yang berhak menentukan, oh orang ini sudah sembuh, oh orang ini belum sembuh. Ya udah, kalau sudah sembuh silakan bergaul lagi dengan masyarakat. Kalau belum sembuh, ya udah pergi lagi. Nah, imam ini yang menjadi penentu. Jadi pada waktu itu Yesus bilang kalau datang perlihatkan dirimu kepada imam. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, waktu dalam perjalanan mereka menuju ke tempat para imam, mereka mulai merasakan ada yang berbeda dari tubuh mereka. Mereka mulai merasakan ada perubahan yang terjadi. Ya, mereka rasa udah mulai pulih nih. Mereka lihat tangan-tangan, jari-jari sudah mulai kembali normal. Yang awalnya hilang, yang awalnya hancur, udah mulai pulih lagi. Ya. 9 orang ini terus berjalan ke tempat imam. Tapi ada satu yang berbeda. Satu orang berhenti dan dia kembali pada Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah orang Samaria. Dia berhenti dan dia kembali mencari Yesus.
Bahkan tidak hanya itu, dia memuliakan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia kembali, Tuhan Yesus bertanya, yang lain mana? Bukankah semua sembuh? Bukankah tadi yang datang 10 orang, kenapa hanya satu yang balik? Yang balik pada saya hanya satu, di mana 9-nya? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang kepada satu orang, bangunlah, pergilah, iman telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 5 roti dan 2 ikan yang kita punya bukan hanya berbicara tentang sekedar makanan atau kebutuhan jasmani kita, saya dan Bapak Ibu. Bukan hanya itu, bahkan kebutuhan orang banyak pada saat itu. Tapi ini melambangkan bahwa segala bentuk kebutuhan kita manusia, jasmani, rohani, itu melambangkan semuanya. Apapun yang kita butuhkan, damai, sejahtera, sukacita. Apa 5 roti dan 2 ikan kita hari ini? Apa 5 roti dan 2 ikan kita sekarang? Apa penyediaan yang kita perlukan hari ini? Apa penyediaan yang belum kita dapat? Hari ini kita masih nggak punya, masih nggak cukup. Di rumah kita masih nggak cukup. 5 roti dan 2 ikan ini nggak cukup untuk hari ini. Besok apalagi? Hari ini saya damai sejahtera, besok kayaknya enggak deh. Hari ini saya lagi baik-baik saja, besok kayaknya enggak. Hari ini saya lagi enggak damai sejahtera. Apa 5 roti dan 2 ikan yang ada pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hari ini? Mungkin tentang pekerjaan. Mungkin tentang masa depan anak-anak kita, masa depan kita sebagai orang-orang muda. Nanti harus bagaimana? Hidup saya selanjutnya harus seperti apa? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ataupun mungkin 5 roti dan 2 ikan di dalam keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ataupun mungkin yang masih muda, pasangan hidup kita. Ya. Bagaimana nanti pasangan hidup saya? Ya. Yang cowok bagaimana nanti saya punya cewek? Yang cewek nanti bagaimana saya punya cowok? Pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan. Ataupun mungkin tentang finansial kita, ekonomi, materi yang ada pada kita hari ini. Secara rohani mungkin damai sejahtera, kekuatan penyembuhan, sukacita, penghiburan, pemulihan. Bapak Ibu tentu ada banyak hal yang menjadi kebutuhan kita. Ada banyak hal yang kita perlukan di setiap hari. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa berhenti dan kembali kepada Tuhan. Seperti satu orang kusta tadi. Semua disembuhkan, sembuh. Tapi belum benar-benar pulih. Kenapa? Karena hanya satu orang kusta yang benar-benar sembuh dan pulih. Kenapa? Karena dia berhenti dan dia kembali kepada Bapa. Maka hari ini Tuhan mau katakan bahwa Tuhan tidak memandang siapa kita. Dari mana kamu berasal, di mana kamu tinggal, apa pekerjaan, apa latar belakangmu. Siapapun kamu yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyambut seperti orang kusta. Satu orang kusta yang disembuhkan Tuhan itu. Maka Tuhan akan selalu mencukupkan semua yang kita perlukan. Kita akan selalu dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan semua tersedia. Di dalam hadirat Tuhan gak akan pernah ada habisnya. Semua yang kita perlukan Tuhan kasih sama kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebab itu jangan pernah bosan-bosan datang ke hadirat Tuhan. Setiap hari mari sediakan waktu bersama, secara pribadi mungkin sama keluarga, persekutuan, untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya gak akan pernah sia-sia seseorang datang ke dalam
pujian hormat hanya untuk Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang punya segala sesuatu, Allah yang bisa melakukan apapun bagi kami. Bahkan sesuatu yang mustahil sekalipun, Tuhan sanggup melakukannya. Hari Tuhan buktikan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu sanggup memberi makan 5.000 orang. Bahkan Alkitab mencatat ada lebih 12 bangsa. Kami tahu, kami percaya dengan iman bahwa Engkau pembuat mujizat sejati bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kembali menguatkan kami, kembali meneguhkan iman percaya kami, bahwa ketika kami sebagai orang-orang percaya datang di hadirat Tuhan, maka di situ mujizat Tuhan terjadi. Maka Tuhan akan melipat kali gandakan 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kita. Sebab itu hari ini kami mau belajar, kami mau menyediakan waktu kami setiap hari, kami mau datang di hadirat Tuhan, menyembah, mengangkat tangan kami, pujian sembah kami untuk Tuhan. Karena kami tahu gak ada yang pernah sia-sia ketika kami datang di hadirat Tuhan. Sesuatu akan terjadi, bahkan sesuatu yang besar akan terjadi untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk hari ini. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Hari ini kami memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. 80 tahun sudah Tuhan pimpin negara kami sampai dengan detik ini. Tuhan masih menyatakan kasih sayang Tuhan, Tuhan masih menyatakan kuasa Tuhan, bahkan anugerah Tuhan buat bangsa dan negara kami. Hari ini kami berdiri sebagai orang-orang yang merdeka. Kami berdiri sebagai orang-orang yang menang, telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemerdekaan 80 tahun Tuhan kasih buat kami. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Doa kami untuk para pemimpin kami, Bapak Prabowo, bahkan setiap jajarannya sampai kepada pemerintahan-pemerintahan di bawah, pelosok-pelosok daerah sampai kepada pemerintahan-pemerintahan yang terbawah. Doa kami Tuhan, berikan mereka hikmat bijaksana dalam bertindak, mengambil setiap keputusan yang ada, sehingga Indonesia kami dibawa maju terus menjadi negara yang takut akan Tuhan, menjadi negara yang membawa damai, sejahtera, sukacita bagi negara-negara yang lain, menjadi negara yang dapat memberi teladan baik bagi orang-orang sekitar, bagi negara-negara di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami setiap program yang diambil, setiap keputusan yang sudah dikerjakan, Tuhan berkati supaya semua itu boleh mensejahterakan kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan daerah-daerah kami di Indonesia yang mungkin hari ini bergumul karena masalah, karena bencana, karena gempa bumi dan sebagainya. Doa kami Tuhan Yesus, dari tempat ini kami mendukung saudara-saudara kami di daerah mereka masing-masing. Tuhan Yesus topang mereka, Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, tolong mereka, pakai aparat-aparat desa, aparat pemerintah untuk boleh menolong mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, bahkan bantuan. Lindungi mereka Tuhan, tutup musuh mereka dengan kuasa Kudus Tuhan, sehingga mereka selalu aman dalam genggaman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini juga datang mendukung dalam doa buat gereja BFA yang ada di pusat di Bandung. Tuhan memberkati, bahkan juga kami yang ada di tempat ini, BFA Kuala Kurun, Gunung dan sekitarnya. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pakai, gembala-gembala sudah Tuhan tempatkan, Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan untuk boleh memimpin gereja BFA ini. Tuhan Yesus tolong mereka, perlengkapi mereka dengan senjata rohani, perlengkapi mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dalam kepemimpinan mereka juga boleh membawa kami sebagai jemaat untuk makin hari makin jatuh cinta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong supaya setiap program yang sedang dikerjakan ataupun yang baru disusun dapat berjalan seturut dengan apa yang ada. Bapak kami di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir hari ini. Tentunya ada berbagai-bagai pergumulannya, ada berbagai-bagai harapan yang mau disampaikan kepada Tuhan. Hambamu terbatas tidak dapat mengetahui isi hati, tapi
hadir secara langsung ataupun jemaatmu yang mengikuti secara live Facebook. Tuhan melihat mereka, apa yang mereka butuhkan hari ini. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati. Baik istri, suami, anak-anak juga Tuhan berkati, sehingga mereka boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan mereka di tiap-tiap hari. Engkau menjadi Allah penyedia bagi mereka. Terima kasih Bapak kami di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang mungkin hari ini belum sempat hadir karena kesibukan ataupun hal-hal lain yang mungkin karena sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang karena kesibukan pekerjaan, Tuhan Yesus berkati. Lindungi mereka di tempat pekerjaan mereka, sehingga di minggu-minggu ke depannya kami boleh sama-sama datang, berkumpul, bersuka cita bersama, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman youth. Tuhan memberkati mereka di masa muda. Tuhan melihat hidup mereka masih panjang, masih banyak hal yang harus dikerjakan. Hari ini mereka datang juga dengan kondisi mereka masing-masing. Ada yang datang dengan bersuka cita, tapi ada yang datang dengan hati yang gelisah dan tidak bersuka cita. Hari ini Tuhan Yesus, mari Tuhan datang kepada mereka semua. Tuhan Yesus pulihkan mereka. Apa yang mereka butuhkan hari ini Tuhan Yesus cukupkan. Tuhan Yesus sediakan masa depan, pekerjaan, pelayanan, pasangan hidup yang terbaik dan segala yang terbaik. Tuhan Yesus sediakan, maka Tuhan Yesus berikan sesuai tepat pada waktunya Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja BFA. Tuhan Yesus tolong mereka dari masa pertumbuhan mereka, dari anak-anak. Tuhan Yesus memberkati supaya mereka bertumbuh di dalam iman akan Tuhan. Mereka makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan dengan setiap apa yang mereka lakukan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih. Kami menyerahkan juga Bapak Ibu Gembala kami yang tidak sempat bersama-sama dengan kami karena lagi ada pelayanan di tempat lain di Malang. Tuhan Yesus juga boleh melihat mereka dan Tuhan memberkati dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Makasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita, bersyukur bersama karena Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa supaya tangan-tangan yang memberi, bahkan ataupun mungkin yang belum sempat memberi, juga Tuhan berkati mereka semuanya. Limpahkan berkat-berkat yang melimpah buat kehidupan mereka melalui usaha pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami terus memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Namamu terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa kami di surga. Ibadah kami hari ini kami selesai sampai di sini. Kami tetap memohon berkat Tuhan bagi kami. Untuk Tuhan Yesus tetap menolong setiap perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Setelah dari tempat ini kami akan kembali berpisah-pisah, kembali ke tempat kami masing-masing dan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan Yesus tetap pegang tangan kami dan berjalan bersama kami. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami akan hilang arah. Tanpa Tuhan kami tidak akan dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab itu kami datang merendahkan diri. Tuhan pegang kami, berikan kami jalan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus akan mendengar kami dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita.